kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu Advent ketiga, tanggal 17 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR, dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kehidupan dan kesaksian Yohanes Pembaptis yang telah Engkau utus sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang
agar semua orang dapat percaya melalui Dia. Kami berdoa agar kami dapat meniru kerendahan hatinya yang mengakui bahwa Dia bukanlah Kristus. Bantu kami untuk selalu menunjuk kepadamu dalam segala hal yang kami lakukan, sama seperti Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Bantu kami untuk selalu menjadi saksi terang-Mu di dunia ini, membawa orang lain kepadamu melalui kesaksian kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, anak domba Allah. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, selamat memasuki Minggu Advent ketiga. Hari ini kita mendengar tentang sosok yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis, seorang utusan Tuhan. Yohanes bersaksi tentang dirinya bahwa ia bukanlah terang itu, tetapi ia datang untuk menjadi saksi terang yang sejati, yang akan menerangi setiap orang. Dia bukanlah sang terang, tetapi datang untuk memberi kesaksian tentang terang yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Mengapa orang-orang dari Yerusalem mengirim imam-imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepada Yohanes? Karena mereka ingin tahu siapakah Yohanes dan apa perannya. Yohanes dengan tegas mengakui bahwa ia bukan Mesias. Ia juga bukan Elia yang akan datang yang dijanjikan.
dia mengakui bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yohanes menggunakan air sebagai lambang baptisan? Bapak Ibu para sahabatku, air mempunyai makna pembersihan dan pembaharuan. Sebuah simbol spiritual yang mendahului baptisan Kristiani. Yohanes memberikan baptisan sebagai tanda kerendahan hati dan keinginan untuk mengubah hidup manusia menuju kepada kesucian. Bapak Ibu para sahabatku, kita lihat hari ini di gereja-gereja mempunyai nuansa warna pink. Mengapa pada minggu ketiga Advent dilambangkan dengan warna pink, entah kasula pastor atau lilin? Hari ini dinyalakan lilin yang berwarna pink. Lilin pink yang sering disebut sebagai lilin gaudete dinyalakan pada hari minggu ketiga Advent. Warna pink ini melambangkan sukacita dan kegembiraan yang mendalam karena kedatangan Sang Juru Selamat semakin dekat. Gaudete itu sendiri berarti bersukacita, ini dalam bahasa Latin. Minggu ketiga Advent merupakan waktu yang istimewa di tengah-tengah kesiapan dan penantian. Warna pink mengingatkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan, karena Natal semakin dekat. Lilin pink ini juga memberikan kita dorongan untuk merayakan sukacita dalam Kristus, meskipun kita masih berada dalam masa penantian. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis tentang yang pertama, kerendahan hati. Yohanes Pembaptis adalah contoh kerendahan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk tidak mencari pujian atau mengakui diri kita sendiri sebagai orang yang hebat dan hal-hal yang membanggakan diri, melainkan dengan rendah hati memberi kesaksian tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang kita jumpai dan yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua yang perlu kita belajar dari Yohanes adalah tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti Yohanes yang datang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, kita juga diminta untuk mempersiapkan hati kita, bersikap rendah hati, bertobat, dan membersihkan hati kita dari hal-hal yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini memungkinkan kita menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang ada di dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup harian kita. Hal ketiga yang perlu kita belajar dari Yohanes adalah tidak bersikap sombong atau mengklaim diri kita sendiri. Kita ingat saat ditanya siapakah engkau, Yohanes dengan tegas menolak untuk mengklaim dirinya bahwa ia adalah Mesias ataupun Elia. Kita pun seharusnya demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk tidak bersikap sombong atau terlalu membanggakan diri, terlalu meninggikan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kita dapat mengakui kehadiran Tuhan dalam diri kita, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan berbagi kasih dengan siapapun
yang membutuhkan hati dan kasih dan kebaikan kita. Hal keempat yang perlu kita belajar dari Yohanes Pembaptis adalah kesediaan melayani. Yohanes bersedia melayani sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk memiliki sikap siap sedia melayani sesama. Tuhan telah hadir dalam diri sesama, dalam diri orang-orang yang membutuhkan kasih dan pelayanan kita. Pelayanan tanpa pamrih menjadi cermin kasih Kristus dalam tindakan kita sehari-hari. Pesan Tuhan ini penting bagi kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, semoga renungan ini membantu kita untuk lebih mendalam dalam pengharapan, dalam sukacita, dan dalam kesediaan hati menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Terang Dunia. Semoga damai Kristus senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Ya Tuhan, kami memohon kebijaksanaan dan petunjuk dari-Mu dalam setiap keputusan yang kami buat. Bantu kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dalam segala hal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohon perlindungan dan keselamatan bagi keluarga dan teman-teman kami. Jaga mereka dari segala bahaya dan berikan mereka kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohon kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin kami hadapi. Bantu kami untuk selalu percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan kasih sayang-Mu bagi mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan. Bantu kami untuk menjadi tangan dan kaki-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah umat Katolik di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Bimbing kami dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, agar kami dapat mengalami kehadiran-Mu dengan sukacita dan damai. Jadikanlah perayaan ini sebagai waktu pembaharuan iman dan kasih di hati kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.